Amerikata guys. Malam ini kita sedang bikin putri salju. Cuma pas dari awal-awalnya itu gue lupa banget videoin ya guys ya. Nah sekarang ini udah setengah jalan, udah bukan setengah jalan lagi, udah mau selesai guys. Bayangkan ini sudah dimasuk-masukin ke toples ini. Ini hanya toples sementara karena toples yang untuk buat jualannya itu belum dicuci. Itu kan semuanya baru dibeli. Jadi gue biasanya tuh kalau misalnya buat jualan itu gue cuci dulu, terus nanti gue angin-angin, udah gitu gue keringin lagi. Nah biar memastikan bahwa si toples ini memang benar-benar bersih gitu ya guys ya. Nah terus sekarang kita ini adalah yang terakhir tadi nih guys, kelihatan nggak? Ini yang terakhir yang kita masukin ke dalam loyang, ke dalam oven. Nah ini nanti yang apa namanya, bakal yang terakhir yang kita gulain. Nah sekarang gue tinggal ngegula ini guys ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja karena tadi pas awal-awal gue lupa banget mau videoin tuh, gue lupa. Ini udah agak dingin, jadi kita mau ini apa gue mau jatuh, mau kita gulain dulu. Nah ini kita masukin ke dalam si gulanya ini ya guys ya. Pakai sarung tangan dulu biar enggak lengket. Nah ini lagi kita bikin kerjanya berdua bareng mama. Ini kita masukin aja. Masukinnya kayak nggak sabaran gitu. Langsung masukin semua. Oke, semuanya udah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita taruh mana ini. Nah, ini nanti kita aduk kayak gini. Jadi dibaliknya nanti pelan-pelan gitu loh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tidak ada yang hancur. Nah kita lihat nanti kalau udah seperti ini kita masukin ke plastik. Sudah gulanya kita mau masukin toples guys. Ya gitu guys ya. Ngomong-ngomong pas ini nih kemarin tuh lucu banget gitu si El. Sampai rumah baru ingat, oh ya kayaknya dia udah harus mulai diajarin puasa gitu ya guys ya. Nah pas sampai rumah udah diperkenalkan lah, El ini bulan puasa, kenapa kita harus berpuasa. Jadi guys, mengajarkan tentang puasa kepada anak dengan kita yang hidup di sini itu mempunyai tantangan tersendiri guys. Karena apa? Karena agama kita nih, agama Islam nih adalah agama minoritas di sini. Jadi kalaupun ini kan dia nggak libur sekolahnya ya. Kayak awal-awal puasa kalau di Indo tuh enak kan ya. Itu tuh libur puasa. Terus hari pertama mungkin hari kedua tuh enak ya, masih libur puasa. Kalau di sini tuh kan enggak, mereka nggak mengenal itu. Bahkan si Idul Fitri pun juga bukan hari libur nasional karena itu tidak dianggap apa ya, libur keagamaan gitu loh guys. Jadi karena pemeluk agama Islam ini sendiri juga di sini kan sedikit. Nah terus jadi gue mengajarkannya itu kalau bangun sahur memang kayak harus pelan-pelan dan jangan langsung. Nah jadi gue menyiasatinya adalah ketika dia pulang sekolah, karena jedanya itu dari pulang sekolah ke maghrib itu masih lumayan jauh. Jadi pulang sekolah itu jam 4-an. Nah dari pulang sekolah itu kita ajarin dia gimana caranya biar dia nahan haus, nahan lapar, dan pelan-pelan juga kita udah mulai kasih tahu kenapa sih orang berpuasa, biar kita turut merasakan kalau orang-orang yang kelaparan itu seperti apa penderitaan mereka, kayak gitu istilahnya. Itu yang menurut Allah kan kenapa kita harus berpuasa gitu, yang gue pelajarin ya guys, yang gue tahu. Kalau misalnya gue ada salah, kalian bisa komen di bawah, terus kalian bisa tambahin gitu. Nah jadi gue mengajarkan bahwa puasa itu
kita itu mengerti apa artinya sabar, menahan rasa lapar, rasa haus, menahan hawa nafsu gitu guys, sama anak. Nah dia oke lah, dia dari jam 4 balik lagi, kita dari jam 4 terus puasa bukanya sekitar jam 7-an gitu, jadi 3 jam itulah. Jadi sampai rumah oke lah, anggaplah dia sahur, pulang, minum apa segala macam gitu ya. Sampai rumah itu jam 3, jam 4 lah ya, jam 4 mungkin minum apa sedikit, habis itu puasanya sekitar 2,5 jam jadinya. Nah ya udah, dia udah dikasih tahu, diceritain kayak gitu, terus dia bilang oke lah dia mau puasa. Tapi guys yang lucunya adalah namanya anak-anak ya, dia bolak-balik terus ke dapur, dia bilang gini, udah buka nih belum nih, udah buka belum nih, aku lapar, udah buka belum nih, aku aus. Ya ampun, terus kayak sabar sebagai orang tua juga kayak oh my god. Dulu juga kita waktu kecil pasti kayak gitu kan ya guys ya, kayak nanya aduh kapan sih bukanya. Mana zaman dulu tuh puasa tuh kayak lama banget ya, waktu tuh berjalan sangat lama gitu. Kalau sekarang itu kenapa kayak waktu tuh terasa kita tuh bakal aduh kok cepet banget ya, kok tau-tau udah jam segini aja, kok tau-tau udah besok aja, kok tau-tau udah, pokoknya segalanya udah tau-tau udah hari haknya aja gitu, kok tau-tau udah jam segini aja gitu kan. Ya nggak sih, kalian ngerasa nggak sih? Padahal dulu tuh kalau misalnya zaman gua kecil tuh kayak puasa tuh lama banget, sangat kayak yang kita tuh selalu liatin jam. Terus gitu kayak zaman gua SD dulu itu kan pulang sekolahnya juga jam 12 kan ya. Jadi antara waktu waktu dari jam 12 ke maghrib tuh masih lama banget gitu kan. Itu kayak di rumah tuh bosen, bingung mau ngapain lagi kan kalau anak-anak tuh paling. Nah yang gue inget itu adalah ketika misalnya kecil itu kayak kita tuh suka main bekel ya kan, kalau misalnya lagi bulan puasa. Terus main apa lagi guys menurut kalian? Gue tuh lebih sering main congklak, terus main bekel. Main apa lagi sih guys kalau misalnya bulan puasa, kayak seru-seru banget gitu kan ya zaman dulu ya. Iya, main apa, monopoli ya Maya, main monopoli tuh mama cenah. Terus kalau misalnya abis sahur tuh kita kayak janjian gitu nggak sih guys, main bulu tangkis ya kan? Ingat nggak sih yang kayak zaman anak-anak yang itulah, yang tahun-tahun alay katanya. Kan gue nggak alay dulu, canda pernah deh. Jadi ini kita sekarang kita mau tambahin gula dulu deh biar ini. Nah itu dia guys, balik lagi, tantangan di sini adalah seperti itu. Karena di sekolahnya itu anak teman-temannya juga nggak puasa ya guys ya. Jadi masalahnya ini kita sambil ngomongin cara ngajarin anak tuh tiba-tiba ngalor ngidul ke nostalgia masa kecil yang seru banget gitu loh. Kayak abis sahur, abis sholat subuh, janjian main bulu tangkis, abis itu pagi-pagi ngantuk mau sekolah ya lah. Terus nah balik lagi ke tantangan mengajarkan anak berpuasa di sini. Itu dia tantangannya guys, karena di sekolah itu teman-temannya banyak yang nggak puasa guys. Jadi itu kayak challenging sendiri untuk kita sebagai orang tua gitu guys. Gimana sih caranya? Kayak itu sekolahnya juga public school ya guys, bukan sekolah yang private school yang kayak Islamic school gitu. Gue juga pengennya sih kayak gitu, cuma masalahnya adalah private school di sini kayak Islamic school gitu, itu harganya akan sangat mahal banget guys. Jadi kalau private school itu mungkin sebulannya bisa sampai kayak 3.000 4.000 gitu loh guys, per anak. 3.000 4.000 tuh berapa ya? Sekarang berapa sih dolar? Gue belum update nih masalah dolar. Tapi kalau misalnya coba let's say dolar, gue kayaknya harus browsing dulu dolar hari ini. Coba dulu kita buka itu sarung tangan nih. Nah ini tuh
15.600. Nah, kalau si private school itu oke, 15.600 dikali 3.000. Berapa? 15.600 dikali 3.000. 46.800 guys per bulan. Jadi kalau misalnya kita mau taruh anak kita kayak gitu sebulan, tapi itu masing-masing ya, ada yang memang ini itu masing-masing. Kalau gue sih jujur gue nggak sanggup, soalnya uang segitu juga buat gue masih sangat banyak gitu ya guys ya. Nah itu guys, sorry ke ini metong, kita aduk dulu si apa namanya, si putri salju nih guys. Ini tadi ada yang kurang gulanya deh. Alhamdulillah. Yes. Itu tadi mama lagi apa namanya, ngebulet-buletin nanas buat besok kita bikin nastar. Nah gitu guys, tadi tuh dolarnya 15.600 hari ini. Terus kalau dikali 3.000 aja udah 46 juta sebulan guys. Jadi kalau buat gue pribadi uang segitu masih sangat banyak. Oke guys, kalau menurut kalian tuh gimana ya uang segitu untuk anak sekolah? Kalau gue sebenarnya mungkin untuk yang mempunyai dana sekitar itu untuk taruh anaknya di private school sih oke-oke aja kalau gue bilang. Tapi kalau gue pribadi gue belum sanggup guys. Ya guys, gimana tuh menurut kalian untuk itu? Nah, kalian juga bisa apa namanya, komen-komen gitu guys, nanti gimana sih tantangan-tantangan apa namanya, tantangan-tantangan dalam mengajarkan anak puasa itu kayak gimana. Kalau gue bener-bener challenging banget di sini, secara kan bener-bener kita banyak yang non muslim ya di sini. Jadi itu bener-bener tantangan terbesar kita. Bahkan El pun ngajinya masih online dari Indo guys. Pokoknya kalau mau ngaji di sini itu mau ke masjidnya pun sekitar 15 menit. Jadi PP aja commute-nya itu udah 30 menit guys. Nah itu tuh juga kita kayak punya kendala tersendiri atas buat itu. Jadi kayak apa ya namanya, 15 menit terus bolak-balik 30 menit, waktunya mepet banget. Dia jam 4 sampai jam 6 kalau nggak salah, itu mepet banget. Terus pokoknya banyak lah guys pertimbangannya. Jadi kalau misalnya jam 4 pulang dari sekolah langsung ngaji langsung, belum sempat dinner apa segala macam, si Al juga belum harus kerjain PR di rumah, nanti dia akan kecapean. Itu dia sih guys masalahnya kalau perjalanan kayak gitu juga online ya. Pokoknya plus minus sih guys. Kalau misalnya mungkin lebih efektif, coba menurut kalian gimana kalau belajar itu, ngaji itu lebih efektif online atau in person gitu loh guys. Gue sebenarnya lebih suka in person, kalau gue tipenya kayak gitu sebenarnya. Cuma masalahnya adalah di waktunya yang kurang efektif menurut gue. Jadi kayak kita semua akan kecapean, bukan hanya si anak aja, termasuk orang tuanya juga kayak akan bolak-balik setiap hari nganterin. Terus juga balik lagi kita juga harus mikirin masalah gas ya guys ya, masalah bensinnya itu juga tetap karena kan lumayan juga hitungannya kalau harus tiap hari yang bolak-balik. Tapi itu semua balik lagi sih guys, coba menurut kalian kalau misalnya memang apa sih tantangannya itu tuh ngajarin anak puasa, terus mau apa masalah ngaji anak itu menurut kalian lebih bagusan online atau in person kalau misalnya yang tinggal di luar negeri ya. Tuh. Tapi kalau misalnya nanti nih gue mau lihat kalau misalnya ada pembukaan untuk summer di masjid yang kemarin gue datangin itu, mungkin gue mau coba-coba untuk daftarin El ngaji di sana. Insya Allah kalau orang bilang kan ya, kalau misalnya mau apa namanya,
membawa anak ke dalam kebaikan dan juga ilmu, insya Allah tuh rezekinya ada aja ya guys ya, mudah-mudahan. Tapi nanti kalau misalnya katanya pas gue ke masjid kemarin, gue tanya-tanya kemarin itu mereka akan buka di bulan Juni. Jadi insya Allah lah, insya Allah, walaupun kalau dipertimbangkan waktu emang itu kurang efektif terlihatnya, tapi siapa tahu memang ternyata dia lebih suka in person, who knows. Pokoknya nanti rencana itu kan bisa berubah ya guys, walaupun untuk saat ini menurut gue kurang efektif waktunya gitu. Dan balik lagi ke tantangan untuk apa namanya, ini kita sambil begini guys, untuk mengajarkan puasa kepada anak di sini kayak gitu guys, karena dia sekolahnya aja dari jam 8 sampai jam 4 ya, sampai jam setengah 4. Dan itu ada jam makan siang apa segala macam, dan semua hampir semua kebanyakan temen-temennya itu kan gak berpuasa. Jadi pasti dia kayak, lah aku kok gak puasa gitu. Pasti kayak kita harus pelan-pelan ngajarin, oh bahwa inilah nilai-nilai keagamaan yang kita miliki, kenapa kita harus puasa, bahwa kita harus menahan hawa nafsu kayak gitu-gitu guys. Itu yang harus kita, sorry batuk, yang harus kita tanamin sejak dini, biar nilai-nilai keagamaan itu juga tetap tertanam di dalam diri anak ya guys ya. Tapi sebenarnya ada juga beberapa teman-teman yang gue lihat itu kayaknya orang-orang muslim, karena orang tuanya tuh kayak nyokap-nyokapnya itu kalau jemput ada yang pakai hijab juga beberapa kok gitu guys. Nah, jadi itulah tantangannya buat mengajarkan anak berpuasa di sini, sama mengajarkan nilai-nilai keagamaan, dimana bahwa kita ini adalah agama minoritas di sini. Jadi itu cukup challenging buat gua. Buat kalian yang memang punya masukan, punya saran, please kalian bisa komen ya guys ya. Jadi siapa tahu itu juga bisa buat membantu buat gue yang di sini, yang kadang gue pun dilema sebagai orang tua, kayak gimana nih caranya ngajarin anak gue agamanya apa segala macamnya. Itu benar-benar jadi tantangan tersendiri buat gue. Kadang gue pun kayak ini juga, bahkan kayak temen-temennya tuh nanya gitu kan, kalau misalnya suami lagi sholat terus dia datang, itu bokap lo ngapain sih gitu kan, namanya anak-anak, dia nanya, terus si El jawab, ya my daddy is praying, dia bilang gitu kan. Terus oh gitu ya caranya orang kayak gitu di sini. Jadi tapi tuh apa ya namanya, toleransi mereka sih kalau di Connecticut sendiri sih cukup lumayan cukup tinggi lah ya guys untuk perbedaan itu aja sih guys. Cuma itu dia tetap karena kita adalah minoritas di sini, jadi itu menjadi tantangan tersendiri buat gue guys, buat suami, buat kaum muslim yang lainnya. Itu tuh bener-bener tantangan tersendiri. Jadi kalau misalnya kalian punya saran gimana sih cara kita mendidik anak di tengah-tengah apa ya, agama yang mayoritasnya non muslim, itu gimana, coba kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Tolong banget, siapa tahu komen-komen itu bisa menjadi saran-saran buat gua yang memang lagi kebingungan ini di sini di US untuk menanamkan nilai-nilai Islam kita sama anak-anak kita di sini. Ya, mudah-mudahan itu bisa jadi saran yang sangat berguna gitu guys ya. Jadi sekarang kita ini udah selesai si putri salju guys. Makasih banget. Pokoknya jangan lupa guys, kalau misalnya kalian komen itu bisa jadi saran yang berguna banget buat gue. Soalnya sekarang jujur gue pun lagi dilema cara ngajarin anak tuh gimana untuk puasa, untuk sambil guys mangga tuh dicobian. Nah, mak ini mak putri salju ya. Jadi begitu guys, itu tantangan, itu bener-bener tantangan, bener-bener tantangan banget. Kayak terus sholat, terus gimana nanti, apalagi kedepannya dia itu akan gue belum tahu ini
karena suami gue mungkin selesai program 2026. Tapi kalau misalnya itu kan dia semakin besar semakin harus tahu bahwa jam siang jam 12-an gitu, atau tergantung waktunya di sini, kalau lagi spring, lagi winter, lagi summer, itu kan berbeda-beda ya guys. Jadi kayak waktu zuhur apa dia juga harus tahu bahwa sholat. Nah itu tuh tantangan juga kan, nggak ada musola di sini apa. Oke guys, please banget kalian komen terus kasih tahu kayak gimana caranya. Itu saran yang bener-bener bisa membimbing gua mungkin ya guys. Oke lah, gitu aja. Kita sambil bikin putri salju udah selesai, terus kita ngobrol ngalor ngidul. Karena gue pas bikin pertamanya awal gue lupa videoin, lupa banget. Jadi itulah guys, bantuin gue untuk komen gimana caranya dengan tantangan-tantangan yang gue tadi pertanyakan, yang tadi gue ceritain. Ya guys, oke, sekarang udah jam 12 malam. Kali ini kita bikinnya ternyata nggak malam-malam banget, karena bikin putri salju lebih cepat daripada kue nastar yang harus ngebulut-bulutin itu ya. Jadi kita sudah sekian saja. Makasih udah nontonin terus Amerikata. Jangan lupa di subscribe ya guys, terus di like, di share linknya ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian ada yang mau komen, ada yang mau ngasih saran, ada yang mau nonton juga untuk yang satu ini, bagaimana cara kita mendidik anak di tempat yang mayoritasnya adalah non muslim. Itu aja guys. Kalian boleh drop komen kalian, dan itu bisa jadi saran terbesar buat gue, mungkin buat juga ibu-ibu yang lain yang memang punya problem yang sama kayak gue, tinggal di luar negeri yang mayoritasnya agamanya itu non muslim. Itu mungkin akan berguna banget. Thank you guys, jangan lupa di subscribe, terus di like, di share-nya ke teman-teman kalian. Amerikata, oke, bye. Sebentar lagi kita mau sahur ya, 3 jam lagi, masih ada waktu. Nggak deh, 4 jam lagi, bahkan 5 jam lagi guys, karena di sini sahurnya imsaknya itu jam 6 karena subuhnya jam 6. Oke guys, thank you, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amerikata.